Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bondan Pragestiawan dengan NPM 19621-034. Dengan nama saya Dimas Singa Juliansyah dengan NPM 19621-056. Kami akan menjelaskan tentang manajemen jaringan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang lingkup manajemen jaringan. Yang pertama, manajemen gangguan. Yang kedua, manajemen performansi. Yang ketiga, manajemen konfigurasi. Yang keempat, manajemen akunting. Yang kelima, manajemen keamanan. Manajemen gangguan. Manajemen gangguan adalah sebuah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk memelihara tingkat pelayanan jaringan secara dinamis. Kegiatan ini menjamin ketersediaan yang tinggi melalui penemuan secara cepat masalah yang dapat mengakibatkan penurunan performansi dengan menerapkan fungsi-fungsi pengendalian termasuk diagnosa, perbaikan, testing, dan backup. Yang kedua, manajemen performansi. Kegiatan yang diperlukan untuk menilai indikator performansi operasi jaringan secara berkesinambungan. Dengan adanya manajemen performansi, tingkat pelayanan dapat dipertahankan, kondisi jaringan dapat dikenali, kemungkinan gangguan dapat diprediksi, dan membuat laporan yang lengkap untuk kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan. Yang ketiga, manajemen konfigurasi. Kegiatan yang menyediakan fungsi untuk mengendalikan dan mengenali unsur jaringan atau disebut network element NA, mengambil dan memberikan data dari atau ke NA. Manajemen konfigurasi meliputi sebagai berikut: perencanaan jaringan dan rekayasa, instalasi, pengendalian dan status, penyediaan provisioning, dan perencanaan dan negosiasi layanan. Perencanaan jaringan dan rekayasa. Kegiatan ini juga merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan, pengembangan kapasitas jaringan, serta proses pengenalan teknologi baru. Fungsi ini juga memuat penilaian rencana alternatif untuk mendukung kelompok fungsi penyediaan. Fungsi lainnya juga meliputi desain NA, peramalan, demand, dan anggaran, penentuan kebijakan teknologi, serta perencanaan infrastruktur. Dan instalasi. Instalasi juga mendukung kegiatan instalasi peralatan yang membentuk jaringan JARCOM yang meliputi pengembangan atau pengurangan suatu sistem. Habis itu, perencanaan dan negosiasi layanan. Kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan untuk memperkenalkan layanan baru untuk pelanggan meliputi perubahan dan fitur dan pemutusan layanan. Selanjutnya, penyediaan provisioning. Terdiri dari prosedur untuk membuat perangkat menjadi bekerja, tapi tidak termasuk instalasi. Fungsi lainnya antara lain konfigurasi dan pengelolaan database, pengendalian dan status, memberikan kemampuan untuk mengamati dan mengendalikan aspek tertentu pada jaringan dan unsurnya. Fungsinya juga status dan pengendalian NA, status jaringan, sistem penanganan pesan. Yang keempat, manajemen keamanan. Fungsi yang menjamin keamanan jaringan berserta komponennya. Yang pertama, pencegahan, mencegah intervensi pada jaringan maupun unsurnya. Terus yang kedua, deteksi, upaya yang diperlukan untuk menemukan kecurangan atau tindakan ilegal yang merugikan. Fungsi deteksi meliputi mendukung pelaporan alarm keamanan NA, analisis trafik internal dan pola pemakaiannya. Yang ketiga, penahanan dan pemulihan, mencegah akses dari pengganggu, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya dan memulihkan dari gangguan. Yang keempat, administrasi keamanan. Fungsi ini diperlukan untuk merencanakan dan melakukan administrasi kebijakan keamanan serta mengelola keamanan informasi. Yang kelima, manajemen akunting, menyediakan fungsi yang memungkinkan untuk dilakukannya pengukuran layanan jaringan serta penentuan biaya penggunaannya. Dan fungsinya meliputi pengukuran pemakaian, pentarifan, penagihan dan keuangan dan pengendalian perusahaan. Dan yang terakhir, manajemen jaringan. Tujuan dari manajemen jaringan yaitu menyediakan pelayanan jaringan JARCOM yang terbaik untuk sebuah perusahaan dan karyawannya pada biaya yang serendah mungkin dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan ongoing operation dalam JARCOM. Dan yang kedua, menyiapkan dan melaksanakan budget JARCOM. Dan yang ketiga, mengikuti perubahan atau pergantian perangkat, pelayanan, struktur, industri dan tarif. Dan yang keempat, implementasi strategi dalam mengendalikan dan instruksi karyawan perusahaan sesuai prosedur yang efisien. 5. Membantu top manajemen dalam mengembangkan kebijaksanaan JARCOM perusahaan. Yang keenam, mengurangi atau menghilangkan gangguan pada elemen jaringan atau keseluruhan jaringan. Yang ketujuh, mencegah menjalarnya gangguan ke elemen atau jaringan yang lain. Yang kedelapan, merencanakan layanan manajemen. Dan yang terakhir, kesembilan, mengelola panggilan masuk secara optimal baik dalam keadaan normal maupun tidak normal. Yang selanjutnya adalah faktor manajemen jaringan. Yang pertama, perkembangan teknologi JARCOM mengakibatkan semakin kompleksnya jaringan JARCOM. Hal ini memerlukan suatu sistem pengoperasian dan pemeliharaan jaringan yang efisien.
ketersediaan yang optimum dan keandalan yang maksimal. Yang kedua, terminal operasi dan pemeliharaan atau operation dan maintenance terminal OMT, terhubung langsung kepada perangkat dan disediakan pada setiap perangkat. Kemudian yang ketiga, dengan bertambahnya jumlah perangkat sejenis akan lebih efisien jika semua perangkat itu dioperasikan dari suatu pusat operasi dan pemeliharaan atau Operation dan Maintenance Center atau OMG. Baik, selanjutnya yang keempat, pada mulanya setiap vendor membuat sendiri-sendiri OMT-nya. Hal ini membuat operator harus mengeluarkan investasi yang besar untuk pengadaan OMT dan infrastrukturnya. Yang kelima, untuk membuat OMG yang mampu menjadi OMT bagi semua vendor diperlukan suatu aturan interkoneksi atau antarmuka dan protokol yang berlaku bagi semua vendor. Disinilah diperlukan konsep TMN atau Telecommunication Management Network. Terakhir adalah suatu standar arsitektur manajemen jaringan yang digunakan untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan mengelola informasi yang berkaitan dengan manajemen jaringan. Selanjutnya, jenis-jenis pemeliharaan jaringan. Yang pertama, pemeliharaan tidak terencana, yaitu pemeliharaan darurat yang perlu segera dilakukan tindakan untuk mencegah akibat yang serius. Contoh, hilangnya produksi, kerusakan yang berat pada alat, dan keselamatan kerja. Yang kedua, pemeliharaan terencana, yaitu pada dasarnya proses pemeliharaan bertujuan untuk menjaga tetap beroperasinya jaringan serta menjamin kelangsungan servis kepada pelanggan. Dilihat dari prosesnya, kegiatan pemeliharaan jaringan dapat dibagi dua. Yang pertama, pemeliharaan kuratif. Pemeliharaan kuratif dilakukan bila terjadi atau terdapat pengaduan gangguan pelanggan, laporan kerusakan, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengukuran untuk lokalisasi gangguan dan tindakan perbaikan atau penggantian elemen jaringan yang mengalami kerusakan. Yang kedua, pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif dilakukan sebelum terjadinya gangguan pada sistem sehingga sistem terjaga kelangsungan operasinya. Langkah atau aktivitas yang dilakukan dalam pemeliharaan preventif adalah sebagai berikut. Yang pertama, monitoring untuk kerja. Yang kedua, periodic test yang terjadwal dan otomatis. Yang ketiga, periodic backup administrasi. Yang keempat, pengarsipan alarm log file dan historical alarm file. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambar jenis-jenis pemeliharaan kuratif. Yaitu yang pertama, pemeliharaan kuratif saat seseorang customer atau pelanggan melakukan komplain pada operator customer service. Di saat yang bersamaan, sistem akan mendeteksi adanya trouble pada jaringan customer tersebut berupa alarm aktif yang terdeteksi pada network surveillance. Kedua, setelah operator mendapatkan informasi pengaduan dari customer, maka operator akan membuat tiket pengaduan dan akan dikirimkan kepada tim monitor yang berjaga sekaligus meminta dikonfigurasi secara remote permasalahan tersebut. Kemudian, ketika langkah penanganan masalah tidak bisa diselesaikan secara remote, maka tim monitoring akan meneruskan pengaduan tiket tersebut kepada tim unit lapangan untuk segera diproses. Kemudian yang terakhir, tim unit lapangan akan segera menuju ke alamat customer yang akan segera memperbaiki kendala jaringan yang terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan jaringan secara preventif. Pada gambar di bawah, ada seseorang customer atau pelanggan menghubungi pihak operator jaringan berlangganan dan memberikan saran atau nasihat dukungan kepada operator tersebut karena merasa performa jaringan perlu ditingkatkan. Maka operator akan membuat tiket sekaligus melakukan pengecekan statistik atau performa pada perangkat jaringan mereka. Lalu, operator akan meneruskan tiket tersebut kepada pihak administrator untuk ditinjau saran dari customer tersebut. Kemudian, jika tim administrator merasa bahwa saran dari customer tersebut benar, maka pihak administrator akan melakukan pengecekan dan mencoba mengkonfigurasi kembali apa yang seharusnya menjadi tambahan untuk peningkatan kualitas jaringan. Setelah itu, tim administrator menyelesaikan dan kemungkinan ada infrastruktur lapangan yang harus diperlukan. Maka pihak administrator akan melanjutkan tiket saran tersebut langsung kepada tim lapangan agar segera melakukan pengamanan. Ini adalah rangkuman dari penjelasan yang kita sudah jelaskan di atas.
Sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.